sejahtera. Perkenalkan, nama saya Rosalina Sairo. Saya mahasiswa PPG Angkatan 4 kelas 1. Hari ini saya melakukan praktik pembelajaran siklus 1 dengan model pembelajaran Discovery Learning. Silakan simak video saya berikut ini. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Nah, Ibu sangat senang sekali bahwa hari ini masih bisa bertemu kalian dalam keadaan sehat. Rasa syukur karena Tuhan memberikan kita kesempatan dan masih memberikan kesehatan kepada kita. Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Saya, Silakan. Bu. Oh ya, Tria. Silakan. Teman-teman, Ibu guru, mari kita berdoa. Kehadiran kalian hari ini. Nah, silakan kalian isi absen ini dan memberikan tanda tangan ya sebagai bukti bahwa kita telah melakukan pembelajaran. Karena kita mau mulai proses pembelajaran, Ibu harap kalian ambil sikap yang sempurna. Nah, untuk hari ini kita masuk materi baru yaitu pada bab 6. Kalian bisa buka pada buku mata pelajaran kalian di halaman 253. Bahas tentang sistem peredaran darah manusia. Nah, ini merupakan materi bab terakhir juga buat kita. Ibu berharap kalian bisa benar-benar belajar dengan sungguh. Sebelum Ibu membahas tentang sistem peredaran darah, nah, Ibu mau mengingatkan kalian kembali tentang materi yang telah kita pelajari kemarin. Nah, ada yang masih mengingat materi yang kita telah pelajari kemarin? Ada, Bu. Alden masih ingat? Kenapa diam-diam? Masih ingat? Masih, Bu. Nah, itu tentang apa yang kita pelajari kemarin? Zat adiktif. Zat adiktif. Nah, ada yang masih mengingat itu apa itu zat adiktif? Saya, Bu. Oke, silakan Tria. Zat adiktif adalah obat atau bahan-bahan aktif. Menurut Tria, zat adiktif adalah obat atau bahan-bahan aktif. Nah, apa ada yang punya jawaban berbeda lagi? Apa itu zat adiktif? Belajar, Bu. Tidak belajar, jangan belum tahu. Nah, nanti ya kalian tetap belajar ya, biar lebih mudah untuk kalian memahami. Kalau tidak belajar, bagaimana kita bisa tahu? Harus belajar, harus baca buku juga. Seperti itu. Nah, zat adiktif itu benar apa yang dikatakan oleh teman kalian Tria, bahwa zat adiktif itu adalah obat atau bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi akan menyebabkan kerja biologis dan menyebabkan ketergantungan. Nah, bagaimana ini obat tersebut bisa diedarkan ke seluruh tubuhnya kita? Apa yang berperan mengedarkan ke seluruh tubuhnya kita? Ada yang tahu? Darah. Ya, betul sekali. Nah, ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ini sistem peredaran darah. Nah, sebelum Ibu membahas tentang sistem peredaran darah, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Nah, di sini ada 3 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi dipandu dengan LKPD yang menyajikan gambar macam-macam model darah, peserta didik dapat membedakan model komponen penyusun darah dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi dipandu dengan LKPD yang menyajikan gambar komponen penyusun darah, peserta didik dapat menjelaskan karakteristik masing-masing komponen penyusun darah dengan benar. Ketiga, melalui kegiatan diskusi dipandu dengan LKPD yang menyajikan gambar komponen penyusun darah, peserta didik dapat menjelaskan fungsi masing-masing komponen penyusun darah dengan benar. Ibu mau bertanya sama kalian. Kalian pernah melihat darah? Pernah. Nah, darah itu ada di mana? Dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita. Bagaimana kalian pernah bisa melihat darah kalau dia ada dalam tubuhnya kita? Pas luka, Suntik. pas disuntik, apalagi? Ya, pada saat ada yang terluka ya, Ya. atau pada saat kita diambil darahnya. Nah, kalian pernah melihat darah. Nah, Ibu mau tanya, apakah semua makhluk hidup mempunyai darah? Tidak. Yang memiliki darah? Makhluk hidup apa? Manusia dan hewan. Manusia dan hewan. Tumbuhan? Tidak. Tumbuhan juga makhluk hidup. Tumbuhan tidak ya? Karena potong rumput, terus rumputnya kasih keluar darah? Tidak. Tidak pernah ya? Iya, Bu. Yang mengeluarkan darah manusia dan hewan. Nah, ketika darah itu keluar dan atau ketika kalian lihat yang terluka, kalian pernah mengalami luka juga toh? Pernah. Nah, ya. Apa yang keluar? Darah. Darah. Bentuknya seperti apa? Air. Air. Warna putih, Warna merah. warna merah, tapi cair ya? Ya. Betul sekali bahwa darah kita itu cair ya. Oke.
Coba perhatikan gambar di laptop ini, di PowerPoint yang telah Ibu sajikan. Nah, coba perhatikan baik-baik. Ada berapa gambar ini? 4. Ada 4 gambar ya. Kalian amati baik-baik. Setelah kalian amati, apa yang disajikan oleh gambar tersebut dari keempat gambar ini? 1 suntik, 2 ambil darah, 3 darah dalam spuit. Darah dalam spuit menurut iya menurut saya. Ada yang lagi yang punya pendapat lain? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama. Apa itu yang sama? Satu sama. Suntik. Satu suntik. Gambar yang kedua? Ambil darah. Yang ketiga? Dalam tabung. Darah dalam tabung, darah dalam spuit. Nah, ini tabung ya. Dan yang gambar keempat? Kenapa tidak ada yang jawab dari tadi gambar keempat? Darah dalam tabung. Gambar ketiga dan keempat sama? Tidak. Apa yang membuat ini beda antara gambar 3 dan 4? Coba 3 kalian barang amati. ini warna merah, yang 4 warna kuning. Kuning ya. Kenapa bisa? Padahal ini sama-sama darah ya. Kenapa gambar 3 hanya warna merah dan gambar 4 berwarna kuning? Sama atau tidak gambar 3 dan 4? Tidak. Tidak ya. Kalau gambar 3? Darah. 4? Bingung? Bingung. Kalian lebih paham? Nah, Ibu akan membagi kalian LKPD untuk kalian kerjakan. Nah, sebelum Ibu membagikan LKPD, Ibu bagi kalian dalam beberapa kelompok. Karena kita hanya 5 orang, jadi Ibu bagi sama kalian dalam 2 kelompok. Nah, untuk kelompok 1 ada 2 orang, ada Selpa dan Orel. Untuk kelompok 2, Tria, Jovan dan Alden. Nah, karena kita hanya jumlahnya ganjil, jadi pasti ada satu kelompok yang akan lebih ya jumlah kelompoknya. Silakan duduk berdasarkan kelompok kalian, biar mempermudah kalian untuk berdiskusi. Silakan kalian kerjakan. Ibu berharap kalian kerjasama, kerja dengan rasa tanggung jawab ya, Ya, Bu. dan jujur. Sama-sama berdiskusi dalam kelompok. Baik-baik ya, semuanya pahami baik-baik. Waktunya sudah selesai. Ibu akan menunjuk kelompok 2 untuk maju pertama dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Di sini ada 3 lapisan. Ada 3 macam lapisan yang berbentuk plasma darah dan sel darah. Juga ada keping darah, sel darah putih, sel darah merah. Fungsi dari masing-masing komponen penyusunan darah. Plasma darah mengangkut sekaligus menyebarkannya ke seluruh tubuh. Kepingan darah untuk membuat pembuluh darah yang rusak untuk mencegah kehabisan darah. Di sini ada plasma darah dan di sini ada sel darah merah, sel darah putih dan keping darah. Terima kasih atas kesempatan untuk kami. Tuh, kelompok 2 tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Dan Ibu memberikan aplaus yang luar biasa karena kalian sudah mengerjakan tugas tersebut. Nah, berdasarkan hasil praktikum kalian, ada yang mau menarik kesimpulan? Ada, Bu. Ada? Silakan. Kelompoknya orang, coba kelompok 1 duluan. Kesimpulan adalah minyak goreng berada di atas, sedangkan air yang sudah dicampur dengan pewarna berada di bawah minyak. Berada di bawah minyak goreng. Model sel darah merah dibentuk dari pewarna makanan dan air. Model keping darah terbentuk dari campuran minyak dan pewarna. Iya, silakan. Berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan bahwa kompeten penyusunan darah
dengan dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Ya, terima kasih. Berdasarkan hasil pengamatan, kalian sudah membuat model komponen penyusun darah. Jadi ini yang menjawab tadi pertanyaan nomor 4 yang kalian belum pahami tadi. Nah ini, yang bagian bawah ini isi dari sel-sel darah, mewakili seperti ini. Lapisan yang berada di bawah ini sel-sel darah. Nah lapisan yang teratas ini yang mewakili yang warna kuning. Nah ini yang disebut dengan plasma darah, seperti itu. Nah sel-sel darah tadi ada sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Ya betul sekali. Ini paham? Paham, Bu. Paham? Ada yang mau bertanya? Tidak. Ada yang mau bertanya? Tidak ada, Bu. Terima kasih karena kalian sudah mau mengikuti pelajaran hari ini, dan terima kasih sudah melakukan tugasnya kalian, mengerjakan LKPD dan mempresentasikan dan mengucapkan terima kasih. Nah untuk mengukur keberhasilan pemahaman kalian, Ibu akan bagi kalian soal untuk kalian kerjakan. Nah ini ada post-test, silakan kalian kerjakan. Sudah selesai semua. Bagaimana tadi soalnya? Susah atau gampang? Gampang. Dan ingat untuk pertemuan minggu depan, Ibu harap kalian bisa belajar tentang penggolongan darah dan proses pembekuan darah ya. Dan ingat, lebih semangat lagi untuk pertemuan berikutnya ya, supaya kalian lebih siap lagi. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sebelum Ibu akhiri, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Siapa yang mau berdoa? Iya, Aurel, silakan. Teman-teman dan ibu guru, mari kita berdoa. Akan duduk kembali. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kalian tetap belajar di rumah, manfaatkan waktu yang ada ini untuk kalian tetap belajar. Kalian masih muda, kalian adalah generasi-generasi bangsa. Jika kalian tidak belajar, maka kita akan tetap tertinggal. Ini pertemuan kita hari ini, dan jika ada kesalahan dari Ibu mohon maaf. Pertemuan kita hari ini, sampai ketemu minggu depan. Sampai jumpa. Terima kasih.